Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Handayani Simatupang, NIM 2240200147. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi regional. Ekonomi regional merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan kajiannya pada hubungan antar wilayah dalam aktivitas ekonomi, distribusi sumber daya, serta perencanaan tata ruang. Fokus utama ekonomi regional tidak hanya membahas bagaimana suatu wilayah tumbuh dan berkembang secara internal, tetapi juga bagaimana keterkaitan antar wilayah dapat mempengaruhi dinamika perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan nasional, ekonomi regional memiliki posisi strategis karena mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi pertimbangan pembangunan, integrasi ekonomi, serta kebutuhan akan kerja sama regional. Permasalahan utama yang sering muncul dalam pembangunan regional adalah ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan ini tampak dari adanya perubahan tingkat kebutuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, dan kesempatan kerja antar wilayah yang lebih maju dengan wilayah yang relatif tertinggal. Misalnya, di Indonesia, konsentrasi pembangunan ekonomi yang lebih dominan di Pulau Jawa seringkali menimbulkan kesenjangan dengan wilayah di luar Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa perencanaan tata ruang dan kebijakan integrasi yang tepat, pembangunan berpotensi menghasilkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, integrasi ekonomi regional menjadi salah satu upaya penting untuk mengatasi masalah tersebut. Integrasi tidak hanya dalam bentuk kerjasama perdagangan antar wilayah, tetapi juga pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, hingga penyelesaian kebijakan ekonomi. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat daya saing wilayah, menciptakan pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, kerjasama regional, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, merupakan faktor penting yang dapat mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Contoh nyata terlihat dari berbagai bentuk kerja antar provinsi di Indonesia maupun kerjasama antar internasional melalui organisasi seperti ASEAN. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tata ruang wilayah, ketimpangan antar wilayah, integrasi ekonomi, dan kerjasama regional menjadi sangat relevan untuk memahami tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan ekonomi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliana Harahap, NIM 2340200088. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang peran tata ruang wilayah regional dalam pembangunan, di mana tata ruang wilayah berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan ekonomi agar tidak hanya berpusat pada wilayah tertentu. Dalam praktiknya, perencanaan tata ruang regional membantu menentukan industri, kawasan perdagangan, kawasan permukiman, serta pertumbuhan wilayah dapat berlangsung lebih teratur dan terintegrasi. Misalnya, pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa, seperti kawasan ekonomi khusus di Sulawesi dan di Kalimantan, merupakan implementasi tata ruang untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru. Tanpa perencanaan tata ruang yang matang, pembangunan akan cenderung timpang dan berpotensi menimbulkan masalah sosial serta lingkungan. Dan seterusnya, dampak ketimpangan antar wilayah terhadap perekonomian, di mana ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan nasional. Perbedaan dalam pendapatan per kapita, kualitas infrastruktur, serta akses terhadap layanan publik dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang berujung pada konflik horizontal. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa menjadi contoh nyata bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terpusat dapat menimbulkan masalah jangka panjang. Akibatnya, migrasi penduduk ke kota besar meningkat,
yang kemudian memunculkan masalah baru seperti pendapatan penduduk, kemacetan, dan tingginya angka pengangguran urban. Jadi, jika tidak diatasi, ketimpangan antara wilayah dapat memperlambat pertumbuhan nasional secara keseluruhan. Karena sebagian besar potensi wilayah tertinggal tidak termanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, strategi mengurangi ketimpangan wilayah, di mana untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah perlu mengadopsi strategi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan wilayah maju dengan wilayah tertinggal. Selain itu, pemberian insentif investasi di daerah yang kurang berkembang juga dapat mendorong terciptanya pusat pertumbuhan baru. Desentralisasi fiskal melalui transfer dana ke daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan. Dengan demikian, ketimpangan dapat ditekan dan kontribusi setiap wilayah terhadap perekonomian nasional semakin meningkat. Selanjutnya yaitu integrasi ekonomi regional sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Integrasi ekonomi regional memiliki peran besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun pembangunan infrastruktur. Dalam lingkup nasional, integrasi diwujudkan melalui pembangunan jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan berbagai wilayah. Misalnya, program tol laut di Indonesia bertujuan mengurangi biaya logistik serta meningkatkan distribusi barang ke daerah terpencil. Sementara dalam konteks internasional, integrasi terlihat dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas seperti ASEAN, APTA yang membuka akses pasar lebih luas bagi negara. Selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi ekonomi regional. Meskipun tata ruang, integrasi, dan kerjasama regional memiliki manfaat besar, implementasinya seringkali menghadapi hambatan. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi yang rumit serta koordinasi antar lembaga yang kurang efektif. Selain itu, perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah juga menyebabkan integrasi berjalan tidak seimbang. Tantangan lain datang dari faktor politik, di mana kebijakan pembangunan seringkali dipengaruhi kepentingan jangka pendek yang tidak selaras dengan visi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang kuat serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta untuk mewujudkan pembangunan berbasis ekonomi regional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Usman Mudapohan dengan NIM 2340200062. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu solusi ekonomi regional. Yang pertama yaitu penguatan perencanaan tata ruang wilayah. A. Pemerintah perlu menyusun tata ruang yang lebih berbasis potensi lokal dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Yang B. Penerapan konsep pembangunan berbasis kawasan atau cluster development dapat mengoptimalkan sektor unggulan di setiap daerah sehingga pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Yang kedua, pengurangan ketimpangan antar wilayah. Yang A. Meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, listrik, dan internet di daerah yang tertinggal. Yang B. Memberikan insentif fiskal dan kemudahan investasi di wilayah luar pusat pertumbuhan utama. C. Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi agar sumber daya manusia di wilayah tertinggal dapat bersaing secara nasional maupun regional. Yang ketiga yaitu penguatan integrasi ekonomi regional. Yang A. Menghubungkan antar wilayah melalui pembangunan jaringan transportasi darat, laut, udara, dan koneksi digital. Yang B.
mengembangkan rantai pasok antar wilayah atau supply chains sehingga wilayah dapat saling melengkapi sesuai keunggulannya masing-masing. Nah, yang C yaitu harmonisasi kebijakan fiskal, investasi dan perdagangan antar wilayah untuk mengurangi hambatan distribusi barang dan jasa. Nah, yang keempat yaitu kerjasama regional. A. Memperkuat kerjasama antar provinsi dalam pengolahan sumber daya alam, distribusi barang, serta pengembangan pariwisata. Nah, yang B. Meningkatkan peran Indonesia dalam organisasi regional seperti ASEAN agar mampu memperluas akses pasar di internasional. Nah, yang C. Mendorong kerjasama di bidang pendidikan, teknologi, dan lingkungan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.